sini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah ejaan, konsep ejaan, dan penerapan ejaan. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ejaan. Kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia, tidak terlepas dari perkembangan ejaan. Perlu kita tahu bahwa beratus tahun-tahun yang lalu, bahasa Indonesia belum menjadi bahasa resmi. Dulu kita masih menggunakan bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, kita menemukan prasasti-prasasti yang bertuliskan huruf Melayu kuno dan dipengaruhi oleh bahasa Sangsekerta. Yang dulu bahasa Melayu mempunyai tulisan yang menggunakan bahasa Arab. Seiring berjalannya waktu adalah adanya pengembangan menggunakan bahasa Arab Melayu sebelum menggunakan bahasa Romawi atau bahasa Latin. Saya akan menjelaskan konsep ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandardisasikan. Lazimnya, ejaan mempunyai 3 aspek, yaitu 1. Aspek fonologis, yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologi, yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga, aspek sintaksis, yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Ya, selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital itu terbagi ada beberapa macam. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, mereka sedang belajar ketika kami datang. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, Najwa bertanya, kapan mereka datang? Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan Tuhan, kitab suci, dan agama. Misalnya, bimbinglah hambamu, ya Allah, ke jalan yang engkau beri rahmat. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, semua penduduk di sini sangat menghormati Sultan Hamengkubuwono X. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, sebagai bangsa Indonesia, kita harus menghargai bangsa Indonesia. Yang ditulis Indonesianya itu I-nya besar. Yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti kata dan. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan huruf miring dan tulisan kata. Huruf miring. 1. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 2. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. 3. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disusunkan ejaannya. Penulisan kata.
1. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. 2. Kata turunan. A. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. C. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. 3. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dan menggunakan tanda hubung. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat, seperti biarlah saya saja yang datang ke rumahnya. Yang kedua, digunakan di belakang angka atau huruf dalam satu bagian, ikhtisar atau daftar, seperti media grafis, media audio, dan media audiovisual. Yang ketiga, untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik atau menunjukkan jangka waktu, seperti pukul 1 lewat 35 menit 20 detik. Yang keempat, digunakan pada daftar pustaka. Yang kelima, digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Dan yang keenam, tidak dipakai pada bilangan yang tidak menyatakan jumlah, judul, dan alamat surat. Yang kemudian, tanda koma. Tanda koma ini dipakai di antara unsur-unsur dalam rincian atau pembilangan. Yang kedua, memisahkan klausa yang menggunakan tetapi atau melainkan. Yang ketiga, memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Yang berikutnya, tanda titik 2. Tanda titik 2 ini dipakai untuk yang pertama untuk pemerian, yang kedua pada teks drama, dan yang ketiga di antara jilid atau nomor halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul, nama kota dan penerbit buku acuan pada karangan, seperti Surah Yasin, 9 buku, wacana, pemahaman, dan hubungan antar unsur. Yang kemudian, tanda hubung. Tanda hubung ini dipakai yang pertama untuk menyambung suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Yang kedua, untuk menyambung kata dengan imbuhan pada pergantian baris. Yang ketiga, untuk menyambung unsur-unsur kata ulang seperti anak, malam-malam, berlari-lari. Yang keempat, untuk menyambung huruf yang dieja satu-satu atau bagian-bagian tanggal. Yang kelima, untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata seperti strip, evolusi. Yang keenam, untuk merangkai kata se dengan kata yang dimulai huruf kapital seperti ke dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital, dan nama jabatan rangkap.